قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa Aswaja NU Center TV rahimakumullah. Berdoa dengan bertawasul adalah masyru' disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara bertawasul yang masyru'. Di antaranya tawasul bi asma'illahil husna. Tawasul dengan nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fathu biha. Allah punya nama yang baik, maka berdoalah dengan nama Allah yang baik. Yang kedua, bertawasul dengan amal yang baik, bil a'malis salihah. Ketika 3 orang bepergian, kemudian di tengah jalan ada hujan, mereka berteduh ke dalam gua. Di tengah-tengah itu batu besar jatuh dan menutup pintu gua itu. Selesai hujan mau keluar tidak bisa, minta tolong tidak bisa, jauh dengan orang. Akhirnya berdoa masing-masing dengan bertawasul dengan amal solehnya. Ternyata dengan tawasul dengan amal solehnya, berperantara dengan amal solehnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pintu gua bisa dibuka, batu pun juga bergeser. Hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan. Yang ketiga, bertawasul bin Nabi. Tawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyan, dalam keadaan hidup. Dalam sebuah riwayat, sahabat Utsman bin Hanif menjelaskan, ada seorang dharir buta datang ke Rasulullah. Rasul, saya ingin supaya saya ini bisa melihat Rasul, agar supaya saya ini bisa mengikuti pengajian jenengan, hadir dengan jenengan. Tolong Rasul, berikan saya doa supaya saya itu melihat. Setelah itu Rasulullah menganjurkan kepada orang laki-laki yang buta ini untuk sholat 2 rakaat dengan wudhu yang baik dan sholat yang baik. Setelah itu berdoa, dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu bika wa atawassalu binabiyika nabir rahmah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah. Aku menghadap kepadamu ya Allah. Wa atawassalu binabiyika, dan aku bertawassul, berperantara dengan nabimu, nabi yang penuh dengan rahmat. Ya Allah, kabulkan hajatku. Diusap matanya, kemudian melihat. Ini hadis dijelaskan di beberapa riwayat, dan juga dalam kitab Qaidah Al-Jalilah fi Tawassul Al-Wasilah, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan masalah itu, bahwa tawassul bin Nabi, tawassul dengan Nabi hayyan. Ini masih sepakat. Yang keempat adalah tawassul bin Nabi ba'dal maut. Tawassul dengan Nabi setelah Nabi Muhammad itu wafat. Ini memang khilaf ulama. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah masih memberikan kesempatan dan meyakinkan bahwa tawassul bin Nabi ba'dal maut itu termasuk yang disyariatkan. Kenapa? Karena Utsman bin Hanif ketika Rasulullah sudah wafat, dan ada satu sahabat itu juga punya masalah, oleh Utsman bin Hanif diajarkan apa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat itu, kepada orang tua yang buta itu. Ternyata betul, setelah sholat 2 rakaat dan berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu bika wa atawassalu binabiyika, kemudian ternyata terkabulkan hajatnya itu. Nah, sekarang ketika kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan Nabi, bukan minta kepada Nabi, seperti baca sholawat nariyah, sholawat munjiat, kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan Nabi, termasuk tawassul yang masyru'ah.
Bahkan Ibnu Umar ketika mempunyai penyakit lumpuh, hampir lumpuh, kemudian dia berusaha untuk sembuh hal itu. Oleh sahabat disebutkan, coba sebutkan siapa yang paling kamu cintai. Akhirnya Ibnu Umar mengatakan, ya Muhammad, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sembuh. Tawassul bin Nabi, tentu karena kedudukan Nabi yang paling mulia, bukan menyembah kepada Nabi, tetap minta kepada Allah, tapi tawassul dengan Nabi. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hajat kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah, dan bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad, insyaallah doa kita akan terkabul. Wallahumma fiq ila qawmit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.